السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله هاديا إلى سبيله فجعله رحمة للعالمين وسراجا منيرا في ظلمات الشرك والكفر، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Dua pimpinan para komisioner Basnas Kota Bukit Tinggi yang saya muliakan, buya-buya yang hadir dalam kesempatan ini, asatiz, ustazat, tidak ada yang buya-buya yang berbahagia. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua matta'ana Allah bis-sihha wal afiyah, diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas dan amanah menyampaikan risalah Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya mohon maaf karena tidak banyak bahan yang bisa saya siapkan karena memang baru tadi malam jam 12 baru sampai dari Jakarta ke Riau dahulu karena ada pengukuhan MUI Riau dan saya diamanahkan untuk mengukuhkan, terus ke Bukit Tinggi. Jadi saya agak separuh-separuh ngantuk sekarang ini karena tidur baru 3 jam nih. Dan nanti setelah ada kajian Tarhib Ramadan disuruh juga akan ke Padang karena besok insya Allah saya akan serahkan SK mandat pengganti antar waktu MUI, Ketua Umum MUI Sumatera Barat kepada Ketua Bidang Fatwa Buya Dr. Zulkarnaini. Karena walaupun ada dispensasi untuk saya memikul 2 jabatan, tapi bukan contoh yang baik rangkap-rangkap jabatan itu. Kita yang selama ini mengkritisi ada seorang 3 ketua saja di pundaknya, nyaman-nyaman saja, dan teori seperti itu sudah mesti berubah. Dan itu kelemahan kita di Sumatera Barat dan juga di Minangkabau. Apa sejabatan dionggoan orang buat terima saja urusan tersandang atau tidak atau kaji dan kesekian. Saya rasa itu harus berubah. Nah, karena itu saya katakan ke kawan-kawan, biarlah saya mundur kan sampai musdahnya. Nanti kalau saya pula yang jadi ketua umum dalam musdah itu banyak ada cerita kecil lambu nama atur saya nak jadi ketua berikutnya. Karena itu saya lepaskan dan saya amanahkan dalam rapat siapa yang akan menjadi pengganti antar waktu. Maka disepakatilah Buya Dr. Zulkarnaini karena memang tradisi MUI kalau ketua umum berhalangan biasanya wakil, kita tidak punya wakil ketua, maka ketua satu itu adalah ketua bidang fatwa sampai musda. Nanti setelah musda baru nanti ada ketua definitif. Jadi besok sambil Tarhib Ramadan dengan gubernur pagi hari subuh dan langsung setelah subuh Tarhib Ramadan dan langsung rakor, dan saya akan menyerahkan amanah ketua umum MUI Sumatera Barat sebagai PAW kepada ketua bidang fatwa. Jadi karena itu mungkin siang ini hanya beberapa slide saja yang sempat saya oret-oret tadi. Saya minta saya kirim bahannya untuk dibuatkan presentasinya, tetapi nanti sebagai bahan-bahan penambah bahan kita bersama boleh dibagi saja, saya izinkan. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang zakat. Dan
tujuan yang ada di dalam tema itu adalah zakat menguatkan negara kita Indonesia. Temanya menarik, tapi sangat umum. Karena pertanyaan yang mendasarkan bagaimana zakat menguatkan negeri ini. Kemudian zakat seperti apa yang akan menguatkan negeri ini. Sebab kalau tidak hati-hati menjabarkannya, zakat ini kalau tidak dilaksanakan dengan baik, malah bisa merusak negeri ini. Kenapa demikian? Karena kita memakai nama Allah, syariat Allah sebagai jalan kita untuk mengambil harta yang ada dalam tangan orang lain, tapi tidak dengan alasan yang benar, maka berarti kita memperalat syariat Allah Azza wa Jal. Nah, kalau syariat Allah kita peralat hanya untuk mengumpulkan apa yang ada di tangan orang, itu tidak akan menguatkan. Secara angka-angka mungkin dia naik, tapi dari sisi keberkahan dia akan hilang, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridha syariatnya dipakai untuk menzalimi hamba-hambanya yang lain. Karena itu ketika kita berbicara tentang zakat, sebenarnya banyak hal yang harus kita bicarakan. Yang pertama tentu dari sisi konsep dahulu. Bagaimana zakat itu sebenarnya, dan apa yang menjadi landasan zakat tersebut, baik dari kajian nusus, ijtihad yang bersifat juz'i, begitu juga dari sisi maqasid, tujuan, atau sering juga disebut dengan ijtihad yang bersifat kulli. Jadi kedua langkah ijtihad itu harus berkolaborasi, tidak boleh satu-satu. Kadang-kadang kita kalau sudah bicara ini maslahat, ya sebentar maslahat. Aku maslahat loh kok. Maslahat itu kan tidak berdiri sendiri. Maslahat itu ada dawabit, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Sebab kalau tidak ada ketentuan-ketentuannya, masing-masing orang akan memandang kemaslahatan itu dari sudutnya sendiri. Ketika Satpol PP melarang orang berjualan di trotoar, kata pedagang kaki lima, ini tidak maslahat, kami cari makan di Tagana. Kata pejalan kaki, itu mudarat, kerja Satpol PP itulah yang maslahat. Nah, di dalam melihat dua pandangan yang bertolak belakang itu, apa jalan penyelesaiannya? Nah, disinilah ada kita harus konsisten dalam menerapkan dawabit, ketentuan kemaslahatan itu, mana yang mu'tabar, mana yang ghair mu'tabar, mana yang dipandang sebagai kemaslahatan, mana yang tidak dipandang sebagai kemaslahatan. Tetapi berbicara maslahat itu bukanlah level pertama. Sebab level pertama ketika kita bicara tentang din, tentang agama, khususnya yang kita bicarakan tentu dalam hal ini agama kita, agama Islam. Kita tahu bahwa karakteristik dari syariat Islam itu, bagi siapa yang pernah mengkaji kitab-kitab yang berjudul tentang syariat al-Islamiyah, Madakhil, itu banyak kitab-kitab pengantar tentang itu. Biasanya para ulama akan mengkaji tentang khususiyat. Ada yang memakai istilah mumayyizat. Apa yang menjadi keistimewaan dari syariat Islam ini? Nah, saya rasa dari sejauh bacaan, la yakhtalifu fihi itsnan,
Tidak ada yang berbeda pendapat dalam hal ini, bahwa karakter pertama dari syariat ini adalah ilahiyah namanya, atau rabbaniyah. Apa maknanya? Syariat ini adalah syariat yang bersandarkan kepada wahyu, bukan kepada akal. Artinya apa? Syariat ini adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hasil kreasi dari manusia. Nah, orang ahli ilmu perbandingan agama sering mengelompokkan ini namanya agama samawi dia. Nah, sedangkan yang lain disebut dengan agama ardi gitu ya. Nah, tapi itu kan bukan bahasa. Kalau bahasa ulama pakai samawi dan ardi itu repot itu. Nah, bahasa ulama adalah satu adalah bersandarkan kepada wahyu. Nah, kalau bersandarkan wahyu bukan berarti akal dicampakkan. So, wahyu akan menjadi beban bagi hamba-hamba Allah, bagi makhluk. Baru beban itu nanti pantas untuk disandang. Orang yang menerima beban itu harus memenuhi ketentuan pula, syarat pula. Nah, disitulah akal muncul. Sebab kalau akal tidak ada, maka taklif tidak melekat pada seseorang. Karena itu orang yang tidak berakal disebut ghairul mukallaf, tidak dibebani syarak. Kalau dalam bahasa hukum positif, ini bukan orang cakap hukum. Nah, karena itu dek masuk bulan puasa, tak perlu ditanya ke orang gila badak puasa. Kalau ada yang bertanya itu ragu wak mana karena itu. Nah, kenapa? Karena memang akal gantungan taklif. Nah, la dina liman la aqla lahu, begitu rumusannya. Tidak ada agama bagi yang tidak ada akal. Nah, tapi akal itu dia tidak matang begitu saja, ada tadrijinya. Nah, karena itulah makanya di dalam kajian ilmu usul ketika membahas tentang perkara, kalau kita bicara muqaddimat ya, muqaddimah usuliyah itu harus matang di tangan atau dalam penguasaan para ulama. Kalau muqaddimat usul itu tidak matang, itu gawat, itu ceramah sampai ke sana itu. Nah, jadi kapan seseorang itu bisa dikatakan dia cakap hukum atau disebut dengan ahliyah kamilah? Ya, ketika akalnya itu telah sempurna untuk bisa dibebani syarak. Nah, makanya ada namanya ahliyah naqisah, ada ahliyah kamilah. Ahliyah kamilah itulah yang nanti alamatnya disebut dengan buluh, balik. Balik itu tandanya akalnya telah sempurna untuk dibebani beban syarak. Nah, di sini perannya. Jadi bukan berarti ketika agama ini dikatakan agama ilahi, wahyu dari Allah, kemudian akal menjadi tidak dipandang sama sekali. Tidak, penting. Tetapi rujukan utama dari syariat ini bukanlah akal. Jadi apabila apabila terjadi pertentangan antara nas yang qat'i, yang tidak ada ihtimal melainkan satu pemahaman dengan akal, maka dalam perkara ini tidak bisa nas yang ditundukkan kepada akal, tetapi akallah yang harus tunduk kepada nas. Akal hanya berperan untuk apa? Untuk memahami apa yang dimaksud oleh nas. Nah, begitulah yang kita yakini dalam kalangan ahlus sunnah wal jamaah selama ini. Kalau ada orang yang mendahulukan akal dari nusus, biasanya orang tersebut disebut ini kok kalangan Mu'tazilah ini. Walaupun sebenarnya tidak semua konsep Mu'tazilah itu seperti itu, tapi ma'ruf, begitulah karakter pemikiran. Kemudian apabila kita telah memahami hal itu, maka itu dinamakan itar namanya, bingkai pemahaman kita dalam seluruh aspek syariat yang ada, tidak boleh keluar dari itu. Nah, termasuklah di dalamnya adalah zakat. Jadi saya agak risih juga ketika orang berbicara zakat tapi ceritanya maslahah saja.
tapi tidak ada dikaitkan dengan mana petunjuk nas tentang kemaslahatan yang Anda sebut itu. Bagaimana pertimbangan nas tentang kemaslahatan yang Anda katakan maslahat itu. Jadi agak risih tadi ngomong mendengar. Oh, kok maslahat kok? Kalau itu ukurannya sado bisa maslahat. Nah, apalagi kalau sudah dicari-cari helah-helah yang tidak syar'i dalam kondisi yang tidak daruri. Kalau daruri kan ada ujung. Pernah tak dengar helah Abu Hanifah? Seorang laki-laki bersumpah menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Ini sumpah. Kalau tidak dipenuhi, kafarah. Sudah bertanya kemana-mana, tidak puas orang ini. Temu dengan Abu Hanifah. Nah, kata dia kepada Imam Abu Hanifah, saya telah tahu tentang engkau dan saya mendengar banyak tentang engkau. Aftini, berikan fatwa kepada saya. Aqsamtu, saya telah bersumpah an ata zaujati fi nahari Ramadan. Saya akan menggauli istri saya di siang hari bulan Ramadan. Saya tanyakan kepada yang lain, tidak ada satu pun yang membuat tenang batin saya. Maka aku minta fatwa kepada engkau. Kata Abu Hanifah, saya berikan engkau jalan keluar, tapi berjanji tidak akan mengulang lagi. Jangan diulang lu itu sumpah lu cik lain. Berjanji dia, berjanji tidak akan mengulang lagi, tidak akan mengulang lagi. Nah, kalau begitu besok pergilah engkau dengan istri engkau bermusafir dalam keadaan berpuasa. Di tengah jalan engkau dalam keadaan musafir, berbukalah engkau. Nah, dalam berbuka itu bergaul engkau. Nah, setelah itu pulang dan qadha puasa engkau. Kenapa? Engkau tidak melanggar. Kenapa? Karena engkau dalam keadaan Nah, tapi jangan dikecehkan fatwa itu untuk orang lapang. Bekotuk sebentar sampai keluar berjalan. Ini kan memahami ya. Tiap teragak apa ke Padang kan? Padang lah lebih 90 kilo. Safir gitu ya. Jadi saya tidak, jangan difatwakan itu pula di luar ya Bu ya. Kau daripada tekan tuan nampak dan buat tadi. Nah, jadi kadang fatwa itu harus melihat zuruf, keadaan orang yang meminta fatwa mustafti. Nah, kalau kita terus berbicara hanya dalam satu aspek kemudian kita sampai kepada keputusan, ini beresiko. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya tidak akan mengulang kaji dari Buya-Buya tentang nisab, tentang ini. Kalau ada nanti kita dalam dialog saja. Tapi saya ingin rujuk atau kembali kepada itaruz zakah dan maqasid ammah dari zakat itu. Nah, saya ambil dua ayat di antara ayat yang menjadi sandaran apa yang menjadi tujuan dari zakat dan mudah-mudahan menyambung kepada penguatan terhadap bangsa. Yang pertama adalah ayat dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-219 itu. Dari ayat itu ada kalimat yang menjadi gantungan dari kesimpulan kita. Bunyi ayat itu, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ini adalah penggalan awal dalam satu ayat itu. Kemudian berikutnya, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Nah, saya ingin mengajak Buya-Buya untuk sedikit sama-sama merenung kita tentang yas'alunaka madza yunfiqun. Jawaban Allah kepada Rasul, katakan al-afwa. Kata infak di situ, sebagian dari ulama tafsir, kalau kita lihat tafsir-tafsir Al-Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi dan lain-lain yang ma'ruf sajalah, itu akan bertemu ada yang mengatakan itu adalah
sadaqatut tatawwu, sedekah sunnah. Tapi ada yang menafsirkan di situ adalah sedekah wajibah, yaitu zakat. Tetapi saya lebih cenderung tidak kepada kedua-duanya. Tetapi dia adalah bersifat umum. Yasmulu al-wajib wa tatawwu. Mencakup baik yang wajib maupun yang sunnah. Kenapa? Karena kita tidak bertemu ada mukhassis ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan madza min alfazil umum, ketika Allah memutlakkan yunfiqun nafaqah tanpa mengkait baik dengan wajibah atau nafilah atau sunnah mandubah, berarti yang mutlak kita amalkan sesuai dengan itlaqnya, kan begitu kaidah. Yang umum kita amalkan sesuai dengan keumumannya. Ma lam ya'ti dalil, selama tidak ada dalil yang bisa kita temukan ala taqyidihi at-takhsisihi. Kalau mutlak tidak ada taqyid, maka berlaku secara kemutlakan. Kalau am tidak ada takhsis, berlaku menurut keumumannya. Begitu kaidahnya. Nah, karena itu kita lebih cenderung, atau saya lebih cenderung kepada madza yunfiqun itu am. Jadi mencakup baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah, kemudian berikutnya adalah qulil afwa. Siapa yang nelfon? Maaf. Nah, qulil afwa. Al-afwa kalau kita telusuri makna lughawinya adalah ma fadula min hajatihil yaumiyah, yang berlebih dari kebutuhan harian. Al-af. Nah, ma fadula yang bersisa dari hajat kesehari-harian. Nah, kalau kita fahami demikian, maka pertanyaan tentang apa yang akan diinfakkan itu jawabannya adalah yang berlebih dari kebutuhan mendasarmu sehari-hari. Nah, yang berlebih dari kebutuhan mendasar. Nah, bila demikian adanya, maka ayat ini sebenarnya telah memberikan panduan kepada siapa yang dibebani dengan infak dan siapa yang malah mungkin dalam kategori menerima infak. Nah, di dalam konsep itulah datang hadis-hadis sebagai bayan. Hadis-hadis sebagai bayan termasuk ayat yang lain dalam surat At-Taubah yang masyhur, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhiril ayat. Ayat-ayat itu datang dalam bentuk apa? Fungsinya tentang ayat yang umum ini sebagai bayan. Nah, bayan itu bisa maknanya bayan taksis, bisa bayan ta'kid, ya, sesuai dengan anwa'ul bayan di dalam kajian ilmu usul. Nah, inilah bayannya. Nah, tetapi kalau kita tidak memahami konsep ini mulai dari umum terus kepada yang khusus seperti tadi, maka pemahaman itar atau bingkai pemahaman kita tidak utuh. Makanya saya berharap kita ketika memahami konsep zakat itu betul-betul ada ta'silnya. Ta'silnya adalah akar usulinya. Sini dalilnya ini. Nah, setelah kita dapat akar usuli dari nas, baru kemudian kita bisa membaca kenapa para fuqaha kita melahirkan atau menjelaskan ahkamuz zakah. Yang selama ini kita katakan zakat wajib, adakah kewajiban di luar zakat? Jawaban tidak ada lagi yang dibebankan, kecuali kalau ma'aujabahu, kemudian ada yang dibebankan oleh seseorang atas dirinya atau karena sebab yang lain seperti sebab nafkah
karena zaujiyah itu lain lagi masalahnya, atau orang mewajibkan atas dirinya seperti nazar itu lain masalah. Tetapi aslan, secara asalnya terkait dengan harta, bukan terkait dengan pernikahan ya. Apakah ada lagi selain zakat? Tidak. Nah, datanglah teori baru, namanya ada, kan sekarang ada pula infak wajib. Nah, ndak kena zakat bu ya, tapi bisa ndak wajib infak? Sedekah. Sedekah apa? Sedekah wajib. Sedekah wajib ku ada. Ini sunat bu ya, tapi jadi wajib. Apa apanya awaknya tuh? Sunat tapi wajib. Nah, inilah cara-cara sekarang yang sering berkembang. Nah, padahal asal setelah dikaji harta, ini hartanya ya, bukan terkait. Kalau pernikahan kan ada nafkah wajibah, itu ada zaujiyah di situ. Tapi kalau yang terkait dengan harta, Anda ada kewajiban yang melekat pada harta seseorang untuk dikeluarkan sebagai kewajiban di luar dari zakat? Lah, tidak ada. Nah, itu tidak menafikan nafkah kepada istri, tidak menafikan orang mewajibkan atas dirinya nazar, itu lain, itu bukan aslan namanya. Nah, dalam konsep inilah kita harus memahaminya. Nah, dari situlah nanti para fuqaha menjabarkan ahkam hukumnya, termasuk mendudukkan nisabnya, termasuk menjelaskan haulnya, termasuk juga bagaimana tauzi'. Apakah nanti berbagai macam, apakah ini harus meliputi seluruh asnaf atau tidak, itu dalam ithar itu. Nah, bingkai nusus tadi itu dihubungkan dengan maqasid, atau yang kadang sebagian orang tidak, jangan dikatakan ketika orang tidak membaca kitab Al-Imam Asy-Syatibi Al-Muwafaqat berarti orang itu tidak memakai maqasid, itu tidak tepat. Nah, Imam Asy-Syatibi itu bukan berarti mendatangkan yang baru, tetapi adalah merumuskan maqasid sebagai satu kajian yang lebih fokus, bahkan ada yang mengatakan sebagai suatu fan, disiplin ilmu tersendiri, tetapi dia istimdadnya, kalau kita belajar ilmu di dalam kajian-kajian klasik, kalau di pesantren, di pondok kan biasanya akan belajar muqaddimah 10 tuh. Nah, mulai dari namo, gelaran, muassis, siapa yang mendirikannya, apa buahnya, dan seterusnya. Nah, salah satunya adalah istimdadu. Istimdad maqasid itu tetap usul fikih. Cuma kalau dalam usul fikih, kadang tidak semua orang berbicara maqasid. Kenapa? Ada mustalah lain. Ada yang menyebutnya masalih. Karena itu muncullah istilah al-maslahah al-mursalah. Tapi bukan semua orang pula memakai al-maslahah. Lihatlah kitab Al-Mustasfa Al-Imam Al-Ghazali, bahwa menurut Imam Al-Ghazali al-maslahah itu adalah al-munasabah. Nah, kalau seandainya dimaksud dengan al-maslahah itu adalah al-munasabah, berarti la wajha li ikhtilafi fi ittiba'iha. Tidak ada alasan untuk bertikai di dalam mengikutinya. Tetapi ingat, kemaslahatan itu punya dhawabit pula. Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Nah, salah satu di antara maksud dan tujuannya adalah maslahah yang dituju atau marjuah yang disepakati oleh ulama tentang bagaimana berzakat dan ada pengaturan terhadap potensi finansial umat atau kuah maliyah umat, apakah nanti yang bersifat filantropi seperti zakat dan sebagainya, itu sebenarnya tujuannya ada di dalam suratul Hasyr itu. Ini kan perkara fe ini. Fe itu adalah harta rampasan perang, tetapi kategorinya tidak diawali dengan pertempuran. Jadi didapat begitu saja, tapi musuh yang punya. Nah, jangan harta sesama muslim dirampas jadikan fe pula, tidak. Nah, di situ ada kalimat di situ yang sering dibawa oleh orang-orang yang mengelola zakat dan filantropi Islam lainnya, wakaf dan sebagainya. Apa itu? Kalimat kaila yakun, supaya jangan sampai kaila yakuna dulatan. Dulatan aslinya mutadawira, beredar, istadara, berkisar hanya bainal aghniya, di antara orang-orang kaya saja dari kalangan kamu, minkum.
Nah, ini yang sering dijadikan sebagai dalil tujuan berzakat ini supaya tidak ada monopoli kekayaan pada level masyarakat tertentu. Nah, disinilah titik lemah bangsa ini hari ini. Di mana kekayaan negeri ini dikuasai oleh hanya puluhan persen, mungkin 10 atau kurang, mungkin 10% dari 80 lebih potensi yang ada di negeri ini. Sedangkan umat Islam yang 80% lebih itu tidak menguasai lebih dari 20%. Mestinya kalau kita 80, setidaknya kan 80 pula kekayaan negeri ini ada di tangan kita. Tapi terbalik, yang 20% menguasai lebih kurang 80%, sedangkan yang 80% hanya 20%. Nah, berarti di sini ada apa? Ada fajwah, ada jurang yang memisahkan, atau bahasa canggih orang di kampus sana disparitas katanya. Artinya cari isi di Google surang kok. Nah, ada disparitas. Nah, ada perbedaan kesenjangan yang sangat jauh, jurang yang menganga antara orang-orang yang memiliki potensi ekonomi dengan kelompok yang tidak memiliki potensi ekonomi, maka jatuh di bawah garis kemiskinan. Nah, salah satu harapannya adalah zakat sebagai alat untuk merapatkan jurang pemisah itu, memperkecil jarak tersebut. Nah, itu yang sering kita dengar. Buya-buya sudah mendengar juga barangkali. Apalagi kalau komisioner zakat yang presentasi itu saja isinya biasanya. Nah, oh ini untuk. Nah, tapi ingat, nah, kita tidak akan berbeda di dalam tujuan itu. Kenapa? Karena itu mansus. Kalau sudah nas Al-Quran, tentu kita akan mengatakan sami'na wa ta'na. Apakah teori pembagian harta dalam Islam itu untuk mewujudkan pemerataan? Ya. Yakinkah itu? Yakin. Walaupun yakinnya masih dahulu emosional, i'tiqadi kita, secara akidah kita iman dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Apakah ini akan mewujud? Iya, akan mewujud keadilan. Kalau ini berjalan, apakah kita kuat sebagai bangsa, sebagai umat? Iya. Nah, cuma kan tidak selesai dengan cara begitu. Itu yang jadi persoalan mendasar. Kenapa? Karena keadilan itu adalah ujung buah taufik dari Allah ba'dal ikhtiar. Jadi jangan katakan keadilan itu anugerah begitu saja. Makanya ketika beberapa hari dahulu kan tentang heboh-heboh undang-undang KUHP, buya-buya mungkin banyak pula mengaji itu tentang kawin bertambuh, tapi yang saja. Yang bisa kalau dikadukan bisa masuk penjara tuh. Karena itu nala talanjur pikir-pikir lah. Nah, kalau nanalun jujur-jujur saja lah ke bini, mau ke bini cek lai gitu ya. Nah, itu. Nah, berisiko. Nah, di situ ada dikatakan ada pembicaraan ya, tentang bagaimana keadilan. Ada yang mengatakan kan syarat poligami itu adil. Saya katakan enggak. Mengatakan, kok aneh lo kaji cik lo. Ya. Enggak. So kalau syaratnya adil, nanti ada buya yang menjawab, "Ambo cuba lalu buya, kalau adil tarui." Kalau tidak adil, sore dua jadi cik gitu. Atau ampe dulu, gak adil ampe bertahan. Kalau kurang cik jadi 3. Nah, aja adil lah, baru cik mana alai gitu. Nah, karena itu ada pula ketika itu, oh tidak mungkin itu adil. Kenapa? Kan ada ayat tuh, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Nah, kemudian diambil secara harfiah, berarti adil tidak mungkin. Nah, kalau tidak mungkin adil, berarti kerajaan buya-buya nama ketubah Assalamualaikum menutup dengan ayat itu telah sio-sio itu. Innallaha ya'murukum. Allah menyuruh sesuatu dan tidak mungkin terwujud. Kan itu nama baca ayat terus kan, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi gitu. Nah, Allah berarti menyuruh awak untuk adil. Itu datang kaji, adil itu tidak mungkin terwujud. Berarti Allah menyuruh
Sesuatu yang tidak mungkin terwujud secara i'tikad, secara akidah. Ada tak Allah memerintahkan awak je sesuatu yang tidak mungkin sama sekali? Abas namanya tu. Tu kerja sio-sio namanya tu. Sama je taklif bima la yuta'. Makanya dalam kaedah ilmu usul ada kan katakan at-taklifu bima la yutaqu muhal. Membebankan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, tidak ada kemampuan mewujudkan muhal. Sesuatu yang mustahil. Nah, karena itu adil ini harus difahami dahulu. Berapa konsepnya? Bagaimana turutnya tahqiqil adalah itu? Nah, disikulah titik lemah awak di dalam mengelola zakat. Ustaz yang musdiwar. Nah, kenapa? Karena yang kita bicarakan kalau cerita keadilan itu lai dapet samurato. Nah, hanya cerita membaginya saja. Nah, disikulah kelemahan saya kritisi Basnas terus. Basnas ini cenderung hanya berbicara pada level ketiga dari konsep perekonomian untuk mewujudkan keadilan. Padahal 3 level. Nah, mari lanjutkan. Slide berikutnya terus. Nah, tunggu sob. Nah, jadi kalau kita akan mewujudkan keadilan dalam keekonomi Islam, salah satu implementasinya ada dalam konsep distribusi 3 tingkatan. Jadi 3 tingkatan itu distribusian, jangan di ujung saja wak cerita adil. Nah, mana 3 tingkatan distribusi ini? Nah, kalau buya-buya mengkaji teori ekonomi Islam, ada namanya nazariyah milkiyah namanya. Bagaimana tamalluk di dalam syariat. Kenapa ada konsep ihya'ul mawad? Kita berbicara dari sisi maqasid ya, maslahah. Nah, kenapa menghidupkan tanah mati? Kemudian kenapa kita harus melakukan i'adatun nazar, meninjau ulang tentang konsep tanah layat kita yang banyak menganggur tuan. Hara tu tunjuk dari ujung lurah ke ujung lurah, tapi tidak tahu nama dia. Ya, saya kan sering cerita dulu ini ambo, ini Datuk Raja Sempono, adalah pengulu kami pernah membawa zal sikolang. Ini iya nek kemengane ada nagi tahu kang tu tanah awak orang Melayu dari lurah itu sampai ke lurah itu, dari buki itu sampai ke buki itu. Tu awak punya orang tu. Tu mau tanya, enek lah sampai ke sini. Indak dia dapat lo cerita kau dan nenek ang gaya lo. Nah, yang lah tu. Beliau saya nak sampai ke situ, lah dapat cerita lo nenek ang gaya lo. Ambo lah dapat cerita lo kini lah sampai sejak beliau ngecek lo nak dulu bawa ke sini lah. Nah, tapi awak kecil tu tanah lihat awak. Nah, kenapa kita berbicara tentang ini? Tingkatan pertama kalau kita berbicara adalah distribusi faktor produksi yang berkeadilan. Nah, mungkin buya-buya kan ada dan sarjana ekonomi sekolah, kanak-kanak lah kaji lama, kalau ndak di ketika SLTA dulu, awak belajar IPS ya kalau dulu ya. Ini ndak tahu bahwa pelajarannya apa itu. Dulu di IPS tu, faktor produksi itu ada lahan, ada modal, ada usaha, ya kan? Tapi ada yang lupa cik. Apa itu? Ada waktu. Nah, waktu kau kalah menjadi nanti alasan zakat itu. Bahkan kau Allah memungut zakat kau. So, awak salamuiko tabau dek teori orang kapitalis nyobu ese 3 faktor produksi itu. Apa itu? Modal, lahan, usaha. Nah, ada modal, ada lahan, ada usaha, baru saya kemenggari innalillahi wa inna ilaihi raji'un lalunya. Enggak. Ada waktu. Jadi kalau dibagi nampak itu sebenarnya 25%. Tapi jangan jadi alasan ambil 25% dosa. Nah. Jadi 25% sebenarnya peran itu. Waktu. Bahkan waktu ni adona lahan, adona usaha, kue badan awak modal lain tapi waktu enggak ada. Enggak jadi. Enggak ada hasil produksi. Nah, tapi awak nak bicara itu gini. Seluruh aspek produksi itu mestinya harus berkeadilan. Nah, sampai di mana peran Basnas di situ? Akses kepada permodalan di negara kau. Nah, jadi jangan cerita beko adilnya ketika lah kemambi rata orang saja. Nah, akses kepada permodalan.
Sekarang yang berhak mendapatkan modal itu orang yang punya jaminan. Yang tak punya jaminan adalah disediakanlah berbagai macam mabuk. Tetapi jelas belum merata, sehingga orang yang punya skill sekalipun, tapi kalau tidak punya jaminan, sulit mendapatkan akses modal. Nah, bagaimana kita berbicara keadilan di level 1? Alun lailahan. Buya-buya akan tahu ada orang yang menguasai jutaan hektar di negara itu. Nah, belum lagi furasul amal, kesempatan berusaha. Walaupun awak punya skill sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, S1 sampai S3, bayanglah sekian lama tu lah punya ijazah asli, tak ada yang palsu. Nah, tapi lain sadonya dan punya skill itu mendapatkan kesempatan beramal, berusaha. Berapa banyak kini pengangguran yang sarjana? Nah, kalau di negara, kamu pernah dulu ke Libya, sebelum Libya porak-poranda sekarang ini, masa Gaddafi dahulu, 2 kali saya ketemu dia. Salah satu yang dijelaskan, di Libya ini tidak boleh ada orang menganggur, karena menyediakan lapangan kerja itu adalah kewajiban ulil amri. Jadi dia sekolahkan anak-anak mudanya kemana saja, dia biayai, di dalam negeri maupun luar negeri gratis. Pulang bawa skill anda ke sini, kami sediakan pekerjaan. Kalau kami belum bisa menyediakan pekerjaan, kami kasih anda kartu. Kartu apa? Untuk datang tiap bulan ke bank pemerintah, ambil gaji saudara. Kami mohon maaf belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Kalau pekerjaan sudah ada, baru kami tarik kartu itu dari. Itu dulu tuh. Nah, jadi mereka merasa bahwa fursatul amal, kesempatan beramal itu harus dijamin. Lahan, fursa amal, kemudian modal. Nah, dalam hal ini kita jauh dari, nantilah cerita ideal, mendekati kepada ideal itu jauh. Nah, kemudian berikutnya, level kedua. Level kedua, distribusi pengembalian keuntungan yang adil berdasarkan peran faktor produksi dengan benar. Dengan adil ya. 4 faktor produksi itu harus mendapatkan keadilan di dalam mengembalikan returnnya. Nah, itu makanya riba, kenapa diharamkan? Karena pada level keduanya tidak adil. Ada orang yang mendapat saja, orang yang merugi juga. Seharusnya adil. Kalau pekerja mendapatkan pengembalian dari amalnya, modal juga mendapatkan. Ketika modal mendapatkan, sama-sama berkeuntungan, maka amil juga mendapatkan. Jangan nanti yang punya modal beruntung taruh, yang punya usaha buntuang. Ini yang berbahaya. Nah, karena itu konsep 10 mualih itu. Nah, dari sini ketidakadilannya. Kenapa? Karena hanya satu pihak, padahal untuk mewujudkan keuntungan itu 4 tadi berkolaborasi. Tak bisa tidak dong. Kalau tidak percaya modal ameh. Kalau ada biar akhirun nas modal ameh gak sekilo letak dalam lemari. Tu calik tahu mungkole kolah kabar anaknya tu. Tidak mungkin. Baru modal itu mendatangkan ribih keuntungan ketika dia bertemu dengan usaha di tempat yang bisa dijadikan tempat berusaha dan ada waktu untuk mengelolanya, barunya berwujud menjadi keuntungan. Buya-buya nak menggalai ke modal itu. Labo kalau dilipik-lipik saja tidak mendatangkan keuntungan. Nah, ketika uang modal dilipik saja tidak mendatangkan keuntungan. Ketika modal ini dikelola, berarti bertemu modal dengan amal, rasul mal dengan amal. Kemudian berikutnya di mana dikelola? Di tempat toko kah, berbagai macam sawah kah, itu namanya lahan. Kemudian berikutnya tentu ada waktu untuk menghasilkan. Nah, itu dikatakan waktu interval tadi. Nah, baru ketika ini menyatu, lahirlah ribih keuntungan. Nah, ketika keuntungan ini lahir, siapa yang berhak mendapatkan keuntungan? Mestinya keempat-empat ini mendapat, karena dia berkolaborasi dalam mewujudkan keuntungan tadi. Amilnya mendapat karena dia beramal,
Modalnya mendapat karena dengan modal itu dia bisa berkembang. Kemudian apa lagi? Lahan mesti mendapat karena tanpa dia keuntungan juga tidak akan jalan. Kemudian waktu juga mendapat. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala mengambil. Waktu kendak kalian yang punya, Allah. Mari. Tapi lain tak 25% dah. 2,5 saja. Nah, itu tanda Allah Rahman Rahim. Nah, dari hal itu jelas. Itulah konsep keadilan. Nah, dalam hal ini konsep-konsep ekonomi yang ada sekarang ini belum terwujud di level 2. Coba lihat yang punya modal seenaknya saja, mematok jasa buruh berbagai macam, dan yang tidak merugi. Nah, di sini harus masuk juga Islam. Nah, baru yang ketiga, redistribusi yang berkeadilan dari pribadi lagi. Itu yang masuk filantropi. Jadi filantropi ko ikut level ketiga ko, zakat ko. Jadi kalau awak cerita keadilan cuma di ujung saja, yo kalau tak berkhayal memimpilah kira-kira. Tak wujud. Nah, jadi dari 1, 2 itu diwujudkan. Setiap level tingkatan itu memiliki teknis nanti yang ada dalam petunjuk syariat, sehingga prinsip al-adalah dalam berekonomi bisa terjamin dan jurang pemisah bisa dipersempit. Inilah rahasia lanjut dari peringatan Allah, kaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Nah, itu bisa diantisipasi dengan mekanisme. Nah, disitulah makanya kajian fikih itu yang selama ini waktu ngaji fikih lah, dari bab tahara sampai ke ujung qada, jinayat dan sebagainya itu. Nah, mestinya fikih itu harus kita keluarkan lain menjadi konsep ekonomi. So fikih itu hanya berisi ahkam muamalat. Jadi kalau awak cari fikih, isi fikih itu hukum jual beli. Nah, kalau terpenuhi rukun syarat sah dan batal, jadi tanya ke fikih, bab itu 1 juta jadi 2 juta, tak ada dalam fikih itu. Nah, karena itu fikih itu harus hidup di tangan ulama, jangan jadi mati. Kini kalau awak cerita hukum, kok haram kok? Oh, itu haram tu tak sah tu. Sakit kepala orang keluar nan dapat dia haram jangan tak sah tu. Nyo makan dia di luar. Nah, karena itu fikih muamalat itu harus didampingi dengan teori ekonomi syariah, ekonomi Islam tadi. Itu makanya dua itu tak boleh berpisah. Fikih adalah ahkamnya, iktisad Islami, ekonomi Islam ini adalah apa? Pemberdayaan dari potensi yang ada. Lanjut. Nah, kalau kita ingin terus slide berikutnya. Nah, jadi teori yang bertumpu pada pungutan pada level ketiga, ini yang terus saya kritisi ini. Kalau hanya level ketiga, kan banyak sekarang orang berpidato, nyetongnya, bara potensi zakat, bara potensi wakaf, bara potensi wasiat, bara potensi warisan dan tak ada ahli waris. Tambah lo potensi kafarat bulan puasa masuk lagi kok. Nah, dapatlah triliun sekian. Tapi dia tidak punya konsep bagaimana mewujudkan keadilan 2 level di atas tadi. Itu kalau nak ambil tu ekonomi premanisme namanya. Nanti fikir ba akan memungut saya. Nah, pungut siko, namun situ. Tu berkumpul sudah. Kami mengumpul dana umat sekian banyak. Itu dapat award. Nah, kalau begitu cara berfikir awak, berarti kita tidak bisa menguatkan tadi. Nah, jadi karena itu buya-buya kita mendorong umat berzakat, tapi juga mendorong pihak-pihak yang berwenang agar mewujudkan di setiap level tadi keadilan untuk umat ini. Jadi jangan hanya dilihat umat sebagai objek, tapi jadikan umat ini subjek. Nah, sebenarnya kalau 2 level di atas tadi bisa kita gerakkan, level ketiga itu tinggal menampung lainnya. Tak payah kau Ustaz Masdiwa dan lain-lain kau minta-minta dah kau. Kenapa? Karena level 1, 2 lah jalan. Nah, kalau lah jalan, ikutnya ke menampung, ke menetes sendiri. Nah, tapi sayang, awak kau kini lalai pada 2 level atas. Ibarat awak maupun air itu sebenarnya dari hulunya harus dahulu. Nah, kalau hanya sekedar di muarunya saja, awak lah dapat hukum. Nah, ulu karuah.
Nah, dengan demikian, kalau kita ingin membesarkan peran dan fungsi zakat dan filantropi lainnya, wakaf dan lain-lain, buat keadilan itu adil dalam setiap level proses yang ditetapkan oleh syariat tadi. Nah, itulah keutamaan dan kesempurnaan syariat awak akan terlihat di situ, karena diatur bukan hanya pada infak sedekah saja. Sebelum cerita infak dan sedekah, Islam telah berbicara tentang ghina wal faqr, kaya dan fakir. Nah, bagaimana mewujudkan agar umat itu punya potensi? Nah, itu dilakukan oleh Nabi. Terakhir, bagaimana Nabi mencarikan solusi ketika krisis multidimensi di awal hijrah. Saya sering katakan ini. Nabi ketika sampai di Madinah itu menghadapi multidimensi krisis. Krisis sosial, jelas. Krisis ekonomi, jelas. Krisis keamanan, pertahanan, jelas. Krisis sosial bagaimana? Bagaimana tidak? Ini orang potensinya bercakap taruh isu. Itu kan Aus dan Khazraj itu diadu taruh ada orang Yahudi. Beparang mereka nengkayo sia. Orang Yahudi yang menyediakan senjata dan berbagai macam. Yang diadu siapa? Bangsa Arab, Aus dan Khazraj tadi. Ini potensi konflik itu hidup itu. Nabi datang. Nah, kemudian potensi apa lagi krisisnya? Krisis keamanan, pertahanan, jelas. Dari luar ancaman dari Makkah dan sebagainya. Tidak senang Nabi sampai di Madinah ditampung oleh orang-orang dari kalangan Aus dan Khazraj itu. Kemudian apa lagi? Krisis ekonomi, konan bare. Kenapa? Karena yang berhijrah dari Makkah itu bukan mayoritas agnia, tapi fuqara. Ingatkan dialog Abu Sufyan dengan Heraklius ketika ditanya di saat Sulh Hudaybiyah bertemu, kan Heraklius mendapat apa? Heraklius itu baca sesuatu Hercules lah kira-kira. Hercules. Nah, dapat surat dari Nabi untuk mengajak masuk Islam, aslim taslam gitu. Kemudian dicari orang yang bisa mau dapat informasi. Dapat besok Abu Sufyan sedang berdagang di Syam. Dipanggil, dibawa. Saya mau tanya engkau pada orang engkau tentang siapa yang berkirim surat ini. Kalau engkau berdusta, kata kawan-kawan, diminta kawan-kawan yang berdiri di belakang Abu Sufyan, katakan dia dusta. Nah, karena malu berdusta, dia jujur. Salah satu pertanyaan, apakah yang menjadi pengikutnya mayoritas orang fakirkah, orang lemah-lemah, kata orang kuat-kuat atau orang kaya? Bal du'afa'uhum. Jujur Abu Sufyan mengatakan orang-orang lemah. Nah, kini orang-orang lemah itu pindah dari Makkah ke Madinah. Tidak membawa skill yang cukup. Kalau toh nang kayo, jangan dibayangkan orang pindah kini bisa pakai truk kontainer. Untuk sekian itu pun bersembunyi-sembunyi pindahnya. Terbawanya sedikit. Itulah yang akan dirampas nanti oleh Nabi pemicu perang Badar pertama. Kenapa Nabi akan mencegat kafilah dagang orang Quraisy? Karena mayoritas isi barang perdagangan yang diperdagangkan itu adalah barang-barang kaum muslimin juga yang mereka kuasai setelah meninggalkan rumah mereka di Makkah. Tapi akhirnya bocor perjalanan itu dengan dinas intelijen dari orang-orang Makkah, dan itulah yang akhirnya memicu nanti lahirnya perang Badar. Badar Kubra itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini multidimensi krisisnya. Ekonomi, orang pindah dari Makkah. Yang pertama, modal tidak ada. Mayoritas miskin. Yang kedua, skill. Bagaimana menyamakan skill orang Makkah dengan orang Madinah? Orang Yasrib namanya daerahnya ketika itu. Nah, Yasrib ini kan daerah pertanian. Di Makkah, di mana? Ke ladang. Batu karang semua itu, tidak ada yang ditokak situ. Makanya orang Makkah kalau mau berladang, mereka pergi ke Taif. Tapi siapa yang bisa ke Taif itu? Petinggi-petinggi mereka. Nah, kemudian tidak punya skill, tidak punya modal. Coba bayangkan ini krisis ekonomi menjadi beban. Nah, disitulah Nabi SAW masuk. Jadi kebijakan Rasul memberdayakan ekonomi. Akhirnya beliau fasilitasi ada tenda kecil di luar pasar yang resmi. Pasar Bani Qainuqa, karena itu omset terbesar di Madinah. Tapi kemudian karena pasar ini menjadi laris dan ramai, menimbulkan keirian, kecemburuan, diruntuhkan oleh orang
orang Bani Qainuqa, dari Yahudi Bani Qainuqa. Kemudian dibangun oleh Nabi pasar baru, dan itulah yang disebut dengan pasar pertama di dalam Islam, disebut pasar Manakhah namanya, Suq Manakhah. Sekarang posisinya di samping Masjid Nabawi bagian barat itu. Nah inilah yang kemudian berkembang, dan Nabi membuat aturan regulasi. Apa regulasinya? Tidak boleh membuat kios. So kalau membuat kios nanti orang yang punya piti banyak, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan membuat mallnya beko. Mana mungkin beko. Karena itu makanya Manakhah. Kenapa Manakhah? Manakhah berarti ke pasar itu tidak tempat untuk gudang langsung. Gudang rumah surang-surang. Bawa barang siko menggalih, berkumpul di siko, datang orang pembeli ke sini. Nah, terus bagaimana aturannya? Tidak diatur, tidak ada yang bisa pakai kupon dapat paling mungko, tidak. Aturannya bagaimana? Siapa yang dulu datang dapat bagian depan. Makanya Umar bin Al-Khattab pernah berkata, nizamu suqikum ka nizami masajidikum. Aturan sistem pasar kalian seperti sistem masjid. Siapa yang dapat dahulu dapat saf pertama. Walaupun kini lah berubah lah setiap, sebab ada sejadah pasanan nampak ada kadang-kadang di masjid. Apa itu dan apa itu gitu ya. Nah itulah yang berkembang. Nah karena itu mereka dudukkan Manakhah itu tempat mendudukkan onta itu. Nah itu yang berkembang. Nah berarti kebijakan di masa Nabi itu menyentuh seluruh level. Nah awak kebijakan wak kini berfokus pada level ketiga. Ambil, perbanyak, tingkatkan. Nah itu salah nado. Akhirnya kita bangga dengan jumlah yang kita pungut, tetapi awak mengenangi, awak mencalik sebagian dari saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, kadang melakukan tak sesuai sebenarnya dengan skill mereka, sia-sia S2, S1 menggrab, bukan menggrab rendah. Jangan, itu tidak rendah, itu mulia. Tetapi skill mereka itu kita mubazirkan. Nah, apakah itu tidak jadi catatan juga bagi kita para ulama? Nah, jadi kita sepakat mengembangkan potensi zakat, tetapi jangan berhenti di situ. Keadilan baru terwujud kalau seluruh level tadi bisa dimaksimalkan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita aturkan kepada dia atas paparan materinya yang sangat luar biasa. Baik, Bapak, Ibu, Ustazah, kita lanjutkan sesi tanya jawab. Saya tidak tertanya tentu bila-bila yang selama ini berkecimpung di lapangan, banyak pertanyaan yang kita buka untuk sesi pertama. tiga orang dengan sampai yang pertama kita persilakan kepada Buya Haji Ghazali. Masuk saja jadi dia dari awal bagaimana kita bercerai belum berarti kemakan. Kalau sakitnya ada dengan tidak ada. Tidak ada amalan kalau kita perhatikan ya tadi kalau saya sendiri selalu
lewat di Al-Quran. Itu ya masyarakatnya berbicara apakah waktu salah tidak diperhatikan apakah salah atau tidak. Terus bahkan dari sore sampai pagi itu ya kan di situ ada satu orang yang kita yang enggak. Jadi di sini dari dulu saya apakah seperti ini orang ini ya tidak hukum, tidak dikalifi kan ya. Dan mereka ya secara akalnya mungkin ya akal pendek yang mungkin melakukan sesuatu tak tahu ya kewajiban. Sementara dia mengerti ya masih sama, ya masih sama. Jadi ini ya dari dulu saya berpikir apakah ini orang masih dikasih antara guru dengan pemerintah. Jadi ini kita bisa dengar nilai dalam pendistribusikan zakat, Jadi apakah perlu kalau sekarang ini kan sudah itu kan bekerja sama kalau kelas biasanya bekerja sama dengan kalau ini juga yang jadi sini data itu kan data dari lurah ya, lurah itu kan memperhatikan apakah dia Islam FFI, apakah dipergunakannya untuk mabuk-mabukan, narkoba, ataupun kelanjuran kan orang pada miskin kan? Apakah mendistribusikan zakat kepada mereka? Apakah boleh seperti itu kan? Kan ada tapi kalau bisa yang mungkin tidak ada salah. Ya kewajiban agama dijalankan, dia miskin dibantu itu kan jelas. Tapi kalau yang dari pendanaan tertentu itu saya rasa tidak ada. Ya, yang penting tentunya ketemu kakaknya sama. Mungkin orang-orang Islam kan sama saja mereka dengan orang Islam. Jadi ini ya tentu perlu bagi komisioner Basnas untuk kita mengetahui hal yang seperti itu. Jadi ini perlu penjelasan dulu. Ya penjelasan dan sebenarnya ada penampilan dalam masalah ini mungkin bisa mencerahkan kami dalam hal berdiskusi. Kalau kita sekarang kita tidak orang kan berdapat banyak orang berzakat. Jadi bagaimana diskusinya intinya? Ya apakah boleh seperti itu? Ya apakah perlu juga yang mendapatkan? Ya orang itu menyebabkan kewajiban atau tidak? Ini sebagai karena saya menambahkan yang cara penjelasannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tentunya. Selanjutnya kepada Ustaz Andi Firdaus. Silakan singkat pada. Assalamualaikum. Silakan singkat pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya. Tidak ada semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala hingga di Jawa depan. Pada saya sudah tahu ya, sampai hari ini saya kepada Indonesia akan kita wakil pemerintah wakil apakah dia jadi pembuat data zakat ini apa itu maksudnya itu. Nah, ini saya katakan gaji apakah ini sudah clear? Apakah gaji yang dipotong oleh pemerintah? Sementara kita tahu apabila dari zakat itu diberikan dari kebutuhan yang sudah kita berikan. Setelah kita golongan di PKW berbeda-beda. Jadi boleh kita masalah sebenarnya. Jadi sendiri yang sendiri sampai sekarang beberapa golongan yang sesuai dengan hukum, sesuai dengan hukum tentunya. Kita cuma bisa
selanjutnya berlanjut kepada Buya Bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan Marilis, Buya Marilis. semua Marilis kadang orang bilang Buya Abi, Buya Marilis memang beliau adalah nama kami Melayu Buya Abi. Sedikit kami tanyakan tadi ada pandangan kedua berdasarkan undang-undang zakat bahwa PNS itu dikenakan 2,5% dengan dinisbahkan kepada emas itu 85 gram per tahun. Nah, dari kondisi emas tidak sama dengan harga tahun yang lalu, bahkan sampai mencapai titik 7.400 per emas itu 2,5 gram di 400. Nah, kalau itu artinya satu gram itu berkisar 29. Nah, kalau 29 2.400 per gram dikali 85 gram itu dibagi 12 bulan, itu setidaknya dari PNS penghasilannya lebih kurang 15 juta. Sekarang PNS tidak mendapatkan seperti itu, kecuali kalau dia punya jabatan kepala dinas, ya kan? Kemudian itu eselon 2B, kemudian eselon 3A, dan eselon 3B, tapi itu tidak ada eselon 3B mendapatkan penghasilan segitu. Nah, apakah kita tetap memakai persen 15%? Itu satu. Yang kedua, kita sebagai muslim telah ditetapkan adalah zakat. Kenapa perlu juga pajak? Kemarin ada fatwa MUI pusat mengatakan bahwa seorang muslim kalau dikenai zakat tidak diwajibkan lagi pajak. Nah, mohon penjelasan dari kami agar kami PNS tidak label umur, label umur ya. Sudah itu pajak itu kalau zakat kami ikhlas, insya Allah itu memang kewajiban kita, tapi yang pajak, nah ini yang jadi masalah. Ketika negara muslim, nah ini yang jadi masalah. Kita orang muslim, memang negara kita tidak negara muslim. Kita semua penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Bumi. Insyaallah luar biasa. Sudah ada terkumpul 3 banyak, pertama dari Buya Ghazali, Andi Firdaus, dan Buya Marilis. Kemudian tidak saya ulang lagi, nanti kalau ada yang ketinggalan bisa ingatkan kepada dia di pesan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan pertama terkait dengan zakat, terkait dengan orang yang meninggalkan kewajiban syar'i, bukan hanya salat saja, juga mungkin siam dan termasuk zakat sendiri. Nah, tentu ketika kita melihat seseorang mengaku sebagai muslim dan diakui sebagai seorang muslim dengan syahadatnya, yang pertama sekali hindari dahulu mengeluarkan orang dari Islam begitu saja. Jangan mudah-mudah saja mengkafirkan orang. Nah, kecuali orang yang datang dengan bukti yang mubayyanah, yang ada pembuktian yang jelas bahwa ada perbuatan dan tindakannya yang menjadi penyebab dia murtad, keluar dari millah. Ini perlu dahulu digarisbawahi. Jangan hanya karena orang berbuat maksiat, berbagai macam, terus kita langsung saja mengatakan dia kafir, dia tidak muslim lagi.
kita juga harus berhati-hati dengan peringatan Nabi, man qala li akhihi ya kafir faba'a bihi ahaduhuma. Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka salah satu dari mereka akan menyandang gelar itu dan konsekuensinya. Nah, itu kan. Nah, kemudian masuklah di dalam kajian keulamaan biasanya, inilah yang menjadi pemicu, salah satu pemicu dahulu lahirnya firaq kalamiyah. Di kelompok-kelompok ilmu kalam ini salah satu pemicunya pertanyaan ya Ghazali tadi. Nah, jangan jadi pemicu pula pertengkarannya kita sekarang ini. Itulah pemicu pertama. Jadi ketika dahulu kelompok-kelompok itu ada dalam ranah politik memandang siapa yang pantas memimpin, seperti ada Syiah Ali, ada Syiah Muawiyah dan berbagai macam, itu jangan difahami seperti Syiah yang sekarang dengan berbagai macam perdebatan kalamiyahnya. Nah, jadi pertama sekali perkara munculnya firaq kalamiyah, mungkin nanti kita ada mengenal Ahlus Sunnah dalam kajian ilmu kalam. Ada Syiah, kemudian muncul pula Khawarij, kemudian Mu'tazilah, kemudian muncul pula Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya. Itu adalah firqah di dalam pembahasan ilmu kalam yang kemudian melebar kemana-mana. Nah, tentu sebelum kelompok-kelompok itu lahir, perdebatan seperti ini tidak. Kalau toh muncul ketika kita lakukan penelusuran, tidak membawa perdebatan seperti di zaman itu. Nah, mulai dari mana? Dari pelaku dosa besar tadi yang dia tanyakan itu, Ustaz tanyakan itu. Dia Islam tapi tidak sholat. Atau melakukan murtakibil kabair. Nah, muncullah teori yang mengatakan bahwa siapa saja yang berdosa besar keluar dari Islam. Nah, jadi kafir dia. Ada yang mengatakan, oh enggak, amal itu tidak berpengaruh sama sekali kepada perkara iman. Iman lain, amal lain. Kalau dia sudah mengaku beriman, berislam, apapun dia kerjakan tetap muslim. Selesai. Datanglah Mu'tazilah, rumi'na kalianlah, buat siantara itu, manzilah baina manzilatain, gitu ya. Nah, teori-teori ini secara sederhana saya katakan, inilah yang dahulu yang memicu. Nah, ini dipicu dari perdebatan politis tentang siapa, tentang tokoh-tokoh yang memimpin umat ketika itu terlibat di dalam tahkim. Ketika ada pertikaian antara Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah ketika itu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang pihak masing-masing ada para sahabatnya. Jadi bukan di satu pihak saja. Di pihak Muawiyah ada Amr bin al-As di situ dan lain-lain. Begitu juga di pihak Ali bin Abi Thalib ada Abu Musa al-Ash'ari, ada juga di situ ada Ibnu Abbas dan lain-lain. Nah, inilah yang akhirnya berkembang. Nah, terus mana yang akan kita ambil dari perdebatan tersebut? Nah, seseorang kalau sudah yakin keislamannya la yazul, tidak akan hilang keislamannya bisyakki, dengan sesuatu yang belum sampai ke tingkat yakin pula. Nah, soal yakin la yazul bisyak, keyakinan tidak boleh hilang dengan alasan yang masih dikeragui adanya. Nah, makanya para ulama mengatakan dicari kenapa dia tidak melaksanakan. Kalau yang ditanyakan apakah dia mukallaf, artinya secara hukum syar'i asalnya apakah dia dibebani dengan kewajiban itu, selama terpenuhi syarat-syarat taklif, iya, dia mukallaf. Dan perbuatannya meninggalkan kewajiban itu maksiatkah? Ittafaq, sepakat ulama manapun itu maksiat, kemaksiatan. Nah, sekarang dampaknya, apakah kemaksiatannya itu membuat dia masih berada di dalam lingkaran Islam atau telah keluar dari lingkaran Islam? Sebab ini ada konsekuensi nanti itu. Jadi jangan mudah-mudah saja. Hendaknya lah kafir, matinya ke dimana kuburan. Jadi persoalan, disolatkan atau tidak? Warisannya bagaimana? Jadi jangan dikecen sepatah kata itu sudah itu semua je orang buang angin ya. Lala pece nah senang paru yang bunda. Dampaknya. Nah, makanya kenapa kan saya termasuk yang kalau ada orang bertanya, kalau dinikahkan orang yang telah hamil, si anak nikahan Pak Kua, urusan Pak Kua atau tidak satu lid. Tapi kalau ditanya kamu jangan nikahan. Kenapa? Karena implementasinya yang tidak terpertimbangkan rumitnya.
Di dalam KHI itu dipilih boleh dinikahkan karena kehamilan tidak menjadi halangan untuk nikahkan karena mahal tetap halal. Kan tidak ada ikatan mahram. Tetapi ingat, nasab itu dalam mazhab Syafi'i adalah apa? Kehormatan. Kehormatan tidak mungkin diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Karena itu tidak dinasabkan anak zina kepada, walaupun dari dia asal airnya. Kenapa? Karena firas tidak tegak. Al-walad lil firas, kan begitu dalam teorinya. Nah, kini payahlah cari sebukit tinggi gua. Aku ada orang dulu bajak pada Jawi lah, iya naknya payahnya catatan sipil gua. Eko jam buat nasabnya kambuh. Aku anda ambo sebenarnya, pak dan sebenarnya. Ada tak? Nah, ndak ada nan rumi buya-buya so itu dapat pertanyaan. Lesahnya nanti apanya menikah. Tu awak nan merasai akibat itu. Bah kewarisannya, bagaimana kewaliannya, bagaimana ikatan mahramnya dengan saudara-saudaranya yang lain. Nah, itu nan hendak awak kaji sehingga akhirnya mudah-mudah saja. Nah, itu persoalan itu. Nah, tapi di lain waktu lah saya kemana pula perginya tadi. Itu contoh. Jadi ketika kita mengatakan ini kafir, tidak sampai di sana urusannya. Nanti bagaimana kalau dia mati? Dikuburkan tidak di pemakaman kaum muslimin? Bagaimana? Apakah disolatkan atau tidak? Tentu tidak disolatkan. Nah, bagaimana dengan kewarisannya? La yarisul muslimul kafir wala kafirul muslim. Bagaimana dengan kewaliannya? Tidak ada sabil bagi orang-orang yang beriman atas orang beriman bagi orang-orang yang kafir. Nah, ini efek itu yang dikatakan dengan ma'alat dari fatwa. Nah, ikut dan naco anda pikirkan kau dampak dari fatwa yang seperti itu. Nah, karena itulah yang tawassut itu bukan di tengah ya. Kan wasati itu sering artian tengah-tengah tadi. Enggak. Tibolo kemenak carikan moderat artinya. Kemana ke moderat painya? Jadi orang hendak itu tidak moderat. Tawassut atau wasati itu maknanya apa? Maknanya adalah mu'tadilun, i'tidal wa tawazunun. Itu maknanya. I'tidal apa? Tidak tafrid, tidak ifrat. Artinya berada pada posisi yang sedang. Tetapi tidak sedang tari dah. Tapi tawazun, berimbang. Itu makanya dahulu saya ikut merumuskan ya. Makna wasati itu ketika di Lombok dahulu, makna yang paling dekat karakteristiknya adalah wasati itu. Wasatiyah itu maknanya apa? Adalah yang pertama i'tidalun, mu'tadil. Yang kedua mutawazin, proporsional. Gitu kira-kira. Jadi bukan di tengah tarui. Kau ditanya orang, mana rencak zina pada nikah buyan? Tengah-tengah salah. Itu cara tengah-tengah, sekali zina, sekali kawin, gitu. Nah, jadi harus jelas posisinya. Nah, yang wasati, yang tawassut adalah orang yang melakukan dosa besar jelas maksiat. Kemaksiatannya itu membuat dia menjadi fasik selama belum ada dalil bayyinah yang membuktikan dia khuruj keluar dari Islam. Jadi itu dinamakan muslim asi, muslim fasik. Kenapa? Karena dia yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Nah, orang yang fasik begini apa? Itu bukan objek untuk dikafir-kafirkan, tapi objek untuk disadarkan. Nah, ini kafir maka menjadinya dialah wala kafir juga macamnya. Nah, itu objek untuk penyadaran. Nah, mungkin teori-teori itulah yang harus kita perbaharui terus. Karena awak nanaco awak ceramai kau orang nara sadar juga. Bari lo tu saji. Untung tak terpanjuk jamaah kau. Awak lah saji kau di hari ini wiawan luar. Nah, jadi mungkin dakwah-dakwah. Nah, kau dakwah-dakwah milenial. Gua rasa Basnas perlu kau membiayai pengembangan pola dakwah kau. Kan ada himpunan dai lewat sekarang. Nah, itu harus lebih berisi lah itu. Nah, beliau dulu. Nah, jadi himpunan dai Bukit Tinggi ini harus betul-betul semakin menguatkan baik dari sisi personil dakwahnya, dai-nya, termasuk juga adalah asalibnya. Nah, salah satu sekarang yang sedang dikaji adalah bagaimana pendekatan dakwah kepada orang-orang yang selama ini belum terjangkau. Belum terjangkau oleh dakwah konvensional.
Nah, iya wak ke mimbar, wak ceramai, kecuali Jumat. Dan Jumat tu kadang-kadang ceritanya pun, kadang-kadang ada sebagian, nendak lo tentu gak diambil pulang do orang. Nah, jadi karena itu, jelas mereka itu adalah objek dakwah. Tapi mukallafkah mereka? Mukallaf. Nah, apakah mereka akan dihukum? Siapa saja yang melakukan kemaksiatan, jelas Allah Subhanahu wa taala adalah hakimun adil. Jelas hakim yang adil. Setiap orang akan mendapatkan bima kasabarahi. Dia akan tertawan oleh apa yang dia usahakan. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. So Allah bisakah memberikan ampunan kepada orang-orang yang membuat kedurhakaan tanpa meminta ampun? Jawabannya bisa. Dan boleh terjadi kecuali satu, yaitu syirik. Kalau syirik nyatakan tidak diampuni, ayyusyrakabi, orang yang mempersekutukanku. Kecuali kalau orang itu taubat kepada Allah, taubatan nasuha. Tapi kalau yang lain, banyakkah yang menghapuskan dosa amalan? Ada. Banyak kafaratul dzunub. Puasa Ramadan ila Ramadan kafaratul lima bainahuma. Umrah ila umrah kafaratul lima bainahuma. Betapa banyak amal yang mengatakan nanti keutamanya kharaja min dzunubihi ka yaumi waladat ummuh. Seluruh perbuatan maksiat bisa saja diampuni oleh Allah kecuali satu, asyirk. Tapi syirik bergantung dengan taubat, bukan tidak diampuni. Bisa diampuni tapi bergantung dengan taubat. Allah telah menetapkan ada sunnahnya bahwa ada hukum sebab akibat. Masuk surga pun harus berikhtiar. Walaupun ikhtiar kita itu tidak menjadi jaminan masuk surga. Karena itu mendapatkan ampunan pun harus ada ikhtiar, kecuali kalau tafaddulan minhu. Jadi tafaddul itu karunia Allah tanpa kita berusaha, diberikan itu fadlan min Allah wa rahmah. Nah, jadi dengan demikian apakah dia akan menjadi hukuman? Jelas. Kalau tidak dia mendapat maghfirah dan ampun rahmat dari Allah, maka dia akan mendapat hukuman zalim kepada dirinya sendiri. Tapi apakah hukuman itu bisa diterapkan di dunia ini? Bisa. Cuma persoalannya negara kita tidak menganut sistem seperti itu. Nah, makanya Ambo sejak dulu lah mengusulkan agar Satpol PP ku diperluas kewenangan kekuasaannya menjadi kategori wilayah hisbah amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan hanya untuk berhadapan dengan pedagang kaki lima saja. Jadi dikembangkan. Nah, itu tugasnya juga. Tapi dikembangkan kepada perkara akhlak, moral dan berbagai macam, termasuklah menghimbau. Nah, saya senang juga beberapa, enggak tahu ya sekarang masih di Bukit Tinggi bola jarang. Biasanya hari Jumat kan ada yang keliling tuh. Satpol PP Syariah masih ya. Nah, itu kita kembangkan. Kita cari celah-celah hukum benar. Negara ini bukan negara yang menganut pure syariat Islam. Tetapi syariat Islam itu mungkinkah tumbuh, berkembang, diamalkan di dalam negara ini? Mungkin. Peluangnya ada. Cuma itu menunggu apa? Perjuangan umat ini melalui pertarungan konstitusional. Itu makanya saya setuju tokoh-tokoh ulama ada di lembaga politik itu. Setuju. Jadi kecewa anti politik. Ambo nandak ketujuh dan ambo nandak jale ujung pangkal. Nah, satu-satu mana di situ. Nah, kalau kamu ngaji, nusaji ngaji mana. Nah, kalau kamu membawa orang untuk memilih saya, keluar nusaji lu, pai kalaman tu. Tapi kalau di masjid kita pilihlah saya, ustaz sebelah ndak sah partai jawab dah. Heboh jadinya. Jadi dararnya lebih besar. Karena itu saya ndak pernah larang mengaji politik di mimbar. Yang saya larang berkampanye di mimbar. Jadi beda kan itu. Nah, itu makanya ustaz-ustaz nak berkampanye mau tagahan dahulu. Ah, cuma berang lo kambo. Nah. Kenapa? Rusak awak dia. Kalau awak cari akibatnya. Nah. Merasa susah kira Mas. Jadi harus hadir di situ. Makanya dulu kan Ustaz Amir Sibuan saya senang berada di situ. Saya sokong. Ustaz Usman Marlen dulu kan ikut juga. Saya Khairundas datang, saya kan senang saja. Tidak apa, cuma ambo tidak bisa bersorak dosa. Batu ambo ketua MUI. Kan ambo kecil model itu kan. Nah, tapi taruh harus hadir di sana.
Kenapa? Karena itu lahan perjuangan. Jadi jangan dikatakan ketika saya tidak setuju mimbar dipakai, saya mungkin yang paling sering bicara politik di mimbar itu. Tapi saya bukan politik kekuasaan, tapi untuk mengarahkan umat agar memiliki kriteria di dalam memilih kepemimpinan. Bagaimana mengelola negara ini, itu modelnya. Jadi bedakan antara politik keumatan dengan politik kekuasaan. Nah itu. Nah, jadi dengan itu itu perjuangan. Jadi siapa yang sudah berada di sana serius-serius bro. Kalau tidak hati-hati. Jadi kalau kamu masuk ke sinan, dalami bana, matangkan bana. Kalau tidak, awak dibuat perangkat offset deh kawan. Begitu. Wah semangat sana bawa saya kerenas. Jihad, Allahu Akbar, itu sana bawa-bawanya. Orang lah memulai strategi. Awak kancang dia lari awak kecewa. Kau dah ada kau saat dia berjuang. Apa cu kancang? Kawan tagak sencali awak. Nah, itu tinggal menepului satu. Wasit kau, perik sekerenas batu. Kalau offset kau kan. Nanti lah ceramah ke sini, akhirnya awak penghuni situ kan. Beresiko. Nah, karena itu kalau kita berada di suatu kan kita punya hadis tentang itu. Innallaha yuhibbu rajulan idza amila ayyutqinahu. Kan gitu. Allah mencintai seseorang kalau dia melakukan suatu tindakan, dia profesional di bidang. Jadi jangan mentang-mentang kau agak banyak dah jemaah rasul-rasul kayo lah. Jangan itu alasannya. Kalau itu alasannya beresiko itu. Bukannya membawa izzah Islam. Saya setuju itu. Harus. Kenapa? Jalan perjuangan salah satu itu. Nah, karena itu mungkinkah dihukum tadi? Mungkin. Tetapi sekarang yang kita belum temukan apa polanya, bagaimana formatnya. Makanya salah satu ya usulan saya di MUI yang belum direspon maksimal oleh pemerintah hari ini adalah mempergunakan perangkat hukum adat untuk menerapkan ketentuan syariat untuk antisipasi kemaksiatan, termasuk yang tak solat tadi. Banang ku alun jalan sebab ikut tergantung ke nenek mama. Nenek mama ada dan ragu-ragu. Kalau beko dihukum ledak kami nang kanai dulu sebab dulunya ndak salat. Nah, Nah ini, jadi karena itu harus ada komitmen bersama. Jadi mungkinkah mungkin? Apakah boleh hukuman di dunia diterapkan? Nabi kalau memberi isyarat, hampir saja saya suruh orang menggantikan saya jadi imam, saya keluar, saya ingin membakar rumah orang-orang yang takhallaf, yang tidak datang salat berjamaah. Artinya, adakah hukum ta'zir? Karena hukum di dalam syariat, kalau kita mengaji bab hudud kan terbagi dua ya. Ada hukuman yang mansus, ada hadnya, ada jarimahnya di dalam nusus. Itu namakan hudud. Ada kekeliruan yang disebutkan, tetapi tidak diparsialkan dan hukumannya diserahkan kepada ulil amri sesuai dengan kebijaksanaannya, berlandaskan kepada keadilan dan lain-lain. Itu dinamakan ta'zir. Nah, mungkinkah orang yang tidak salat itu dita'zir? Kalau kita sepakat, kenapa tidak? Nah, lahirkan saja. Kalau ada musda, ada apa, didorong untuk lahir itu. Dengan itu salah satu. Tapi selesaikah dengan hukum indah juga? Mau hukum tidak bisa diakali orang. Nah, fikih saja bisa diakali orang. Dialah ada cerita anekdot seorang suami kece istrinya. Kalau udah sayang jabo jangan tinggal nabo. Kalau keluar udah dari pintu tu jatuh talak udah kamu. Iyo sayang nak laki ku ke bini ku bala kacaro jawab nak keluar jo. Akhirnya datanglah seorang mufti berfatwa, lompek dari jendela. Tadi cerita kan keluar dari pintu nanti tidak jadi kan fikirnya bisa diakali orang. Nah, apalagi hukum. Ini kan berisiko kalau kita tidak bergerak antara perangkat hukum dengan dakwah. Nah, itu yang dikatakan Nabi menjelaskan hukum syariat tetapi mengintensifkan dakwah kepada umat. Jadi dua kau harus berkolaborasi. Kini pincang itu makanya tidak jalan. Azan berkumandang, hanya kami di situ gitu. Pincang. Dakwah saja tidak. Karena di dalam Islam keduanya harus berjalan secara maksimal. Kemudian berikutnya, apakah data-data keluaran itu perlu ditambah kesalehan orang?
Nah, tadi saya dapat bisikan dari komisioner Basnas mengatakan sekarang sudah ditambah dengan solat di masjid berbagai macam. Alhamdulillah. Tapi begini, secara hukum asal, selama seseorang itu belum dikeluarkan dari Islam, apakah dia berhak menerima zakat? Berhak. Nah, jadi perkara salah dan tidak salah itu berada pada afdaliyah. Dan tentu itulah yang ideal. Kenapa? Ingat ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dijadikan oleh Allah sebagai imam. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati. Bagaimana keturunanku ya Allah? Apa kata Allah? Qala la yanalu ahdiz zalimin. Janjiku tidak menjangkau orang-orang yang berbuat zalim. Artinya apa? Nikmat Allah itu sepatutnya hanya diperoleh oleh orang yang taat. Jangan sampai nikmat Allah malah memperkuat dia untuk berbuat maksiat. Tentu dari sisi maqasid dan tujuan tidak terwujud. Nah, kalau sekarang sudah ada persyaratan yang dibuat oleh Basnas, ya kita syukuri, berarti Basnas telah mulai melangkah ke arah yang lebih ideal. Nah, tinggal awak lain menganang-angan. Oi, nak nerimo zakat tu, jangan zakat saya terima. Sadarilah itu anugerah dari Allah melalui syariatnya. Syukuri dengan mentaati Allah Azza wa Jalla. Mungkin di sini kolaborasi antara para dai dengan Basnas harus lebih kuat. Zakat gaji, aku panjang gajinya kok. Zakat gaji ini kalau kita lihat kepada kajian para ulama, kita akan bertemu dua secara garis besar. Ada yang mengatakan zakat itu termasuk amwaluz zakah, ada yang mengatakan tidak termasuk amwaluz zakah. Yang mengatakan tidak masuk amwaluz zakah karena tidak ada di dalam kitab fikih klasik. Dan itu dibatasi dengan jenis harta zakat yang telah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu ditambah-tambah ijtihad-ijtihadan. Nah, kan begitu. Ini sudah jelas mansus, la ijtihada ma'an nas, nyumpunta kesinan selesai keputusan. Nah, tetapi ketika dikatakan iya tidak ada ijtihad dalam perkara zakat, dalam bab-bab yang telah ada di dalam kajian fikih, tetap saja ada. Oh, kenapa? Zakat bareh tidak ada dalam nas. Tapi orang yang mengatakan tidak ada zakat gaji, semuanya harus pakai nas, tetap saja mengatakan beras. Bareh kan tak ada tu. You kan ada tu. Ada. Ya sama-sama je gandum. Malu bareh sama je gandum. Ambo mencari gandum ketika di Saudi, di Mesir dahulu tak sama je bareh bentuknya lah. Nah, oh tak itu dah ya. You kan sama makanan pokok. Nah, makanan pokok tu dari mana datangnya kalimat itu? Itu kan you sama ilatnya. Ilat itu apa? Ilat itu adalah bagian dari kias. Kias tu ijtihad enggak? Ijtihad berarti ijtihad juga namanya tu. Nah, berarti karena dia ta'am, ada qut berbagai macam. Setelah dilakukan as-sibr wa taksib dalam teori mencari illat, ya, itu kan untuk mencari illat tadi kan ada langkah-langkah yang diambil. Yang pertama dihimpun dahulu berbagai kemungkinan yang bisa dijadikan illah. Nah, setelah itu disingkirkan yang tidak mungkin sampai nanti yang paling munasib itu dijadikan. Selama dia terukur dengan macam mundhabitah, maka jadikan dia illat. Itu kan ta'lil namanya. Nah, bertemulah di antaranya ta'am wa qutul balad. Nah, ketika itu didapatkan, itu apa namanya? Itu ijtihad. Bahkan ijtihad yang paling awal yang muncul kalau berujuk kepada hadis Muaz bin Jabal itu, apa maknanya itu? Qiyas. Nah, berarti qiyas bahagian dari ijtihad. Itulah makna ajtahidu ra'yi wala alu itu. Nah, berarti dalam hal ini mungkin ada yang memperluas ranah ijtihad, ada yang mempersempitnya. Nah, sekarang kita kalau sudah ijtihad, mari kita lihat. Apakah di dalam nas-nas yang ada kepastian secara qat'i bahwa ajnas, jenis dari harta zakat itu terbatas 5, 7, 6? Tidak. Hadis yang mengatakan la ta'khudhu illa min arba' dan lain mutadaribah bainahu wa baina ba'd. Saling tadarub. Ada yang 5, ada yang 6, berbagai macam. Itu namanya tadarub. Nah, dalam konsep seperti ini tidak mungkin dijadikan ada hasar padanya, pembatasan. Namun tidak pula dilepas semuanya. Kenapa? Karena ada quyud, ada kait.
Nah sekarang apa yang menjadi rujukan? Ketika kita telusuri nas-nas yang ada, ternyata ada nas-nas yang bersifat khas. Ada nas-nas yang bersifat am. Nah, nas yang bersifat am tadi adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabisa minhu tunfiqun." Nah, kalimat lafaz dari ayat ma kasabtum itu kalau dipakai teori istinbat ilmu usul fikih dari berbagai macam aliran, ya kita tahu aliran yang utama ada dua. Ada aliran fuqaha atau Hanafiyah, ada aliran mutakallimin, yaitu Syafi'iyah dan yang semisalnya. Kemudian ada datang aliran yang mencampurkan keduanya. Kemudian yang keempat muncullah ada namanya usul fikih maqasidi. Jadi empat malah jadinya. Dari semua aliran usul itu, mereka sepakat mengatakan bahwa di antara lafaz-lafaz yang menunjukkan makna am, makna umum adalah ma. Nah, jadi karena itu maka sabtum itu sifatnya umum. Artinya apa saja yang kamu peroleh melalui usaha kamu. Dalil tidak ada memperinci apa usaha tersebut. Nah, sebagian fuqaha mengatakan hadis-hadis yang terkait dengan zira'ah, hadis-hadis dengan tijarah, hadis-hadis terkait dengan ma'din dan lain-lain itu dianggap sebagai mukhassis dari dalil yang am. Nah, dalam hal ini saya kurang setuju. Kenapa? Karena tidak secara muttasil dan tidak pula secara munfasil bisa jadikan mukhassis. Kenapa? Karena syarat-syarat taksis itu, hukum am dengan hukum khas itu berbeda. Itu baru dia terjadi taksis di antara syaratnya ya. Jadi kalau ada suatu dalil yang am, datang dalil yang khas, hukumnya sama, itu tidak memfaedahkan taksis. Bagi siapa yang pernah membaca kitab Al-Mahsul karangan Imam Ar-Razi, di situ akan bertemu itu. Dzikru ba'dhi afradil am, atau Imam Al-Baidawi juga ada di situ. Dzikru ba'dhi afradil am fil hukmi la yufid taksis. Menyebutkan sebagian dari afrad, dari bagian yang umum, tapi dalam hukum yang sama la yufid taksis, tidak memfaedahkan taksis. Contoh, ambil contoh yang lebih umum, mudahnya begini. Misalnya jamaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Itu lebih umum. Kemudian datang berita yang kedua. Jamaah haji Sumatera Barat telah kembali ke tanah air. Apakah bisa disimpulkan dengan berita yang kedua berarti jamaah haji selain Sumatera Barat tidak pulang? Sama hukumnya. Apa sama-sama pulang? Cuma berbeda pada am dan khasnya, pada cakupannya. Nah, yang seperti ini la yufid taksis. Nah, karena itu ketika yang khas tidak mentaksiskan yang am, maka apa kaedah yang dipakai? Al-am yabqa ala umumihi. Yang umum tetap berlaku pada keumumannya. Nah, berdasarkan itu hasil usaha apapun, baik itu profesi guru, PNS, dokter, pengacara, masuk ustaz. Nah, yang dapat amplop tadi itu tolong itu. Nah, itu kalau itu dianggap sebagai profesi dan mencapai memenuhi ketentuan syaratnya, maka itu termasuk min amwaliz zakah. Nah, itulah fatwa yang kita keluarkan. Nah, tetapi jangan dikatakan fatwa itu ittifaq. Lah, tidak. Jadi kalau ada orang berbeda, tidak usah lu nanya umah-umah awak. Tabian, salah. Itu kan ijtihad. Awak kau kan kalau lah berbeda seketik kan langsung tidak ngaji buyan. Betul. Tak sama aja. Tidak sampai model itu mana awak tu kita. Nah, jadi kalau ada yang berpendapat dia tidak sepakat dengan zakat profesi, ya sudah. Tak perlu dipaksakan. Karena ada pula analisis ijtihad dia. Ijtihad itu tingkat capaiannya kan zon rajih, dugaan kuat, tidak sampai ke tingkat qat'i. Nah, jangan putih loh silaturahim dalam makna Indonesia ya. Coba silaturahim sebenarnya tentu urusan awak itu ya. Nah, jangan putus pula ukhuwah hanya karena ikhtilaf dalam perkara ini. Tetapi yang dipilih dan itu yang dipakai oleh Basnas adalah fatwa yang mengatakan bahwa zakat PNS, hasil gaji pegawai itu termasuk min amwaliz zakah. Termasuk harta zakat lun tentukan zakat. Ini kok masalahnya cik. Kok adolah namanya akan masuk zakat tu amanya lun tentu lagi. Masuk harta zakat belum tentu terkena zakat. Tapi kalau tidak masuk harta zakat,
Kalau dalam fatwanya tidak masuk waktu zakat, jale tak kena zakat tu. Tapi MUI dan lain-lain termasuk di Sumatera Barat memilih pendapat bahwa itu termasuk min amwaliz zakat. Cuma dengan begitu otomatis bisakah diambil? Tidak. Nah, mulailah perdebatan. Ba'a cara metongnya. Nah, ba'a cara mengeluarkannya. Nah, disitulah perdebatan itu panjang. Menghitungnya ada sebagian kita kiaskan kepada zakat tumbuhan. Kenapa? Alasannya karena dia tidak menunggu tahunan. Dia sama je panen bila lah masak disabi, bila tanggal 1 menerima, ya sudah ke situ saja. Nah, tapi ketika dicari ilatnya tidak ada, samanya dah. Sebab baru dilakukan qiyas kalau ada ilat hukum pada asal ditemukan pada furu' sehingga dibawakanlah yang furu' ini kepada asal, hukumnya disamakan hukum asal dengan hukum furu'. Kau cari tidak sama, timbullah teori usul fikih lain walaupun lemah. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun lemah. Apa itu? Namanya qiyas syabah namanya. Nah, mirip-mirip tak ada, mirip-mirip setiap ambil salah. Nah, teori ini sulit. Nah, dan aneh mana? Ada nama ambil teori dikiaskan ke ziraah, tapi bayinya sekali setahun. Itu kan kias tangguang namanya tu. So kalau ke ziraah kiasnya mestinya wa'atu haqqahu yauma hasadih. Nindak ke atu yauma hatu haqqahu sanah wahidah hitungannya. Nah, disitulah terjadi kekacauan di dalam ijtihad. Nah, kemudian ada suatu kekeliruan dalam melakukan tahqiq terhadap masalah asal. Apa itu? Ada yang menganggap bahwa hasil pertanian itu diambil dari neto. Nah, mau mencari ikut tidak tapek tu. Hasil pertanian itu diambil dari bruto. Kenapa bruto? Nah, awak cuba uji. Nah, ketika awak menanam padi, itu kan bermodal kan? Nyadari sawah ada dua kemungkinan. Sawah awak atau sawah orang. Dua kemungkinan. Jangan ikut saja kalau masak padi, awak menghitung zakat dulu atau membagi mana punya orang, sepedua untuk orang, sepedua untuk awak. Bagi dulu. Itu tanda neto tu. Nah, terus yang kedua, kalau modal untuk mengolah sawah tadi, bautang ya, atau pupuknya tidak ada, awak bautang, kemudian panen awak. Di dalam fatwa mana dahulu zakat dikeluarkan, hutang dibayar dulu. Nah, berarti neto. Tidak ada brutonya di situ. Kalaulah dibayar hutangnya, lah dikeluarkan orang punya sawah, baru dia hitung sampai tak 653 kilo. Kalau sampai, neto. Kenapa? Kerana lah di cover dahulu. Kalau orang tidak berhutang, tandu ada simpanannya tu untuk mengelola. Berartilah selesai. Ketika panennya dapat, itulah murni sadonya no punya. Nah, jadi dengan demikian ketika lakukan kajian itu, ini sebenarnya keliru orang mengecekkan kau bruto, kau neto sebenarnya tetap seluruhnya neto. Nah dengan itu akhirnya ndak awak bawa ke ziraah. Nah akhirnya ketika di dalam suatu mudzakarah dikecekkan, mengawak kias. Nah itulah muncul. Saya termasuk mendapat, bang kok dikiaskan zakat pegawai kau? Dan diterima pegawai kan tak padi no. Dan diterima pegawai apa? Pitih itu kalau awak sepakati bahwa uang itu adalah standar nilai dan alat tukar yang awak buat dengan i'timad. I'timad itu ada jaminan di belakang itu apa? Emas sebagai garansinya. Kan model itu sistem mencetak uang. Kecuali kini ya, teori kini ada namanya printing money. Itu lain-lain ceritanya tuh. Nah, tapi secara hukum asal bahwa uang ini adalah sama dengan dinar dan dirham lama. Karena itu berlaku padanya zakat, berlaku padanya riba. Nah, dengan demikian tak perlu mengkias lain doh. Karena barangnya lah jaleh.
barangnya adalah emas dan perak tu, karenanya adalah dinar dan dirham. Semenjak dahulu dinar maksus, dirham maksus, ukurannya tetaplah dinar dan dirham di masa Nabi. Nah, dengan demikian berarti zakat pegawai itu tidak perlu main kias-kias jalekan saja zakat pitih. Saya salah. Zakat uang. Nah, sebab nanti terimanya uang. Kalau nanti terimanya kambing, itu lain cerita. Nah, berarti selesai masalah dia masuk zakat. Nah, sekarang bagaimana kalau dia zakat uang? Berarti dia tunduk kepada apa? Kepada syurut dan arkan, rukun dan syarat zakat emas dan perak itu. Nah, muncul ke pertanyaan beliau, amela naik itu ke baju oleh. Nah, ada kecenderungan hari ini, kemarin dengan salah seorang komisioner yang lama duduk dengan saya, jangan digeser-geser ke sana. Ada kecenderungan kalau beko bisa menurun ke penggunaan zakat, kalau yang menurun ke mana? Namanya harus naik tarikh. Nah, jadi tidak usah itu ukurannya. Kalau begitu kita berfikir kemaslahatan, lain tak awak pikir kemaslahatan lain. Bara banyak orang dan dahulu mampu kini laban saya. Buya-buya kan keliling taruh di bukit tinggi kuah. Celik awak apa sate. Celik kuah sa bawah. Celik kuah awak kuning. Amo di jamaah amo banyak nan orang menggalai jo banyon. Kalau sebulan nak pecah talu biar. Dahulunya berzakat. Nah, kemudian hanya demi untuk mempertahankan kolektivitas zakat supaya awak tetap jadi puji dapat banyak, ya sudah dialihkan. Oh, kini ukurannya lain, iya 85 jo, tapi jangan ameh nan 24 karat. Gue ameh 8 balik gitu, supaya bisa. Itu mana ayo kerajaan. Ambon tak setuju tuh. Sebab semenjak dahulu walaupun emas 18 karat sekalipun, lihatlah fatwa manapun di dunia ini, kan ada iyar wahid wa ishrin, karatnya 21, ada karat 8 balik, ada karat 5 balik. Tetap saja di mana-mana ulama berfatwa, nisabnya adalah diukur dengan ketentuan emas yang 24 karat emas murni, yaitu 99,99 itu. Nah, kalau digeser itu berarti kita menggeser tunjukan madlul dari hadis. Satu isrina dinar di masa Nabi itu jaleh barangnya, bukan kabu. Nah, karena itu jangan digeser. Oh, dinar zaman Nabi itu 8 balik karat, nggak ada tuh salah baca buku tuh. Nah sekarang bagaimana ini? Kan menurun. Ya, ekonomi, buya-buya lah dapat informasi tentang pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat periode kini. Itu hanya 3% lebih seketik. Dan itu menunjukkan apa? Kita sedang berisiko. Betapa nanti dari penurunan itu akan melahirkan keluarga-keluarga dan orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Itu tidak diantisipasi. Berarti orang yang mampu dahulu mulai menurun. Kenapa? Karena pergerakan nilai naik turun emas jelas berpengaruh kepada daya beli dan berpengaruh kepada harga pasar. Apalagi kini kok harga kebutuhan pokok, karena MBG lah dia biar talu apa macam berharga lalu gini. Nah, dengan begitu kita tidak boleh hanya berfikir oh kok turun kok pungutan. Kalau begitu berarti itu nama saja ekonomi pertama tadi main premanisme namanya, pungut-pungut. Nggak boleh begitu. Jadi tetap saja. Jadi kalau terjadi perubahan, cuma yang saya minta, karena dia fluktuatif dan perhitungan gaji pegawai ini tahunan. Kenapa tahunan yang kami terima kan bulanan? Di dalam tasawurnya, dalam deskripsinya, bahwa apa-apa yang jadi pegawai kok sebenarnya menerima setahun. Cuma negara berhutang dibayarnya per bulan. Nah, itu konsepnya. Itu tasawurnya. Kenapa begitu tasawurnya? Bukan tak ada alasan. Kenapa? Karena penganggaran belanja negara itu adalah tak. Nah, itu dasarnya. Jadilah bisa diom pitih apa-apa, cuma alun ke tangan le dong. Nah, jadi pegawai lah bisa diom pitinya di negara apa? Saiko APBD awak peruntukannya untuk gaji pegawai. Amanyo, tunggu 2 bulan kami serahkan, Pak.
Nah, dengan alasan itu berarti itu telah ada jaminan. Nah, dianggaplah ketika nisab tercapai, orang itu malikin nisab. Orang itu telah memiliki nisab berdasarkan kepada zimmah tanggung jawab dari pemerintah tadi. Nah, dengan alasan itu dia boleh membayar setiap bulan berdasarkan perhitungan tersebut. Nah, kalau dia membayar tiap bulan, nah dia boleh mengansurnya. Apakah boleh mengansur zakat sebelum tiba haulnya? Ulama merujuk kepada permintaan fatwa Abbas bin Abdul Muttalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendahulukan zakat pembayarannya sebelum haulnya tiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkannya, la ba'sa. Silakan. Nah, itulah akhirnya. Nah, dengan alasan itu baru dibolehkan. Tetapi karena dia tahunan, maka diminta Basnas melakukan penilaian dalam setahun itu berapa kadar rata-rata harga emas dalam setahun berjalan itu. Sebab kalau diambil nanti ujung tahun, nanti boleh kini lah dipungut. Maka dibuatlah prediksi. Nah, itulah prediksional itu. Makanya ambo kritik kalau kan pernah ambo ingatkan, kalau ada Basnas yang memakai standar emas 3 tahunan lalu, berhenti saja jadi pengurus Basnas tu. Berang kecian. Bertanya ayo badan sudah tu. Nah, kenapa? Harga emas sudah naik. Nisab orang, haul orang telah selesai. Karena itu setiap tahun itu mesti ada peninjauan ulang. Nah, update kembali, pelajari, tapi nanti pelajari jangan naik turun saja. Pelajari pula dampak dari naik turun itu kepada harga pasar dan kemampuan daya beli. Sehingga ada patokan yang tawassut, yang berimbang tadi itu. Nah, itu yang diharapkan. Nah, itu tentang zakat profesi. Wah, ringkasnya sampai di situ, ya, diperpanjang payunya tu. Nah, zakat dan pajak, kalau zakat kami ikhlas. Enggak ikhlas nah harus diambil aja. Jadi dengan kewajiban tidak bergantung dengan keikhlasan. Nah. Tetapi kalau pajak, apakah? Nah, kemarin ada fatwa Majelis Ulama. Majelis Ulama mencoba melakukan peninjauan terhadap praktek perpajakan. Di dalam Islam, di awal tidak dikenal namakan pajak. Jelas. Bahkan Nabi SAW membatalkan, meniadakan al-usur, persepuluhan. Malah beliau tidak mengizinkan orang-orang yang merasa punya kewenangan memungut-mungut kepada pedagang. Nah, itu yang sahibu makas namanya. Diancam dengan laknat oleh Nabi SAW. Tetapi kemudian dalam perjalanan berikutnya, azannya, nah kita pendek saja. Yang berikutnya, pajak ini muncul di dalam ijtihad para ulama. Dalam kondisi negara membutuhkan, sangat dalam keadaan darurat dan tidak tercukupi kebutuhan negara dengan potensi yang ada, baitul mal dan zakat kaum muslimin. Nah, tapi mana yang akan dipajaki? Seperti apa persyaratan pajaknya? MUI mencoba mengingatkan, janganlah hal-hal yang menjadi kebutuhan darurat. Kondak makanan pokok kena pajak juga berbagai macam. Itulah yang dituju oleh MUI dahulu. Kemudian yang kedua, terkait pajak dan zakat, MUI menginginkan zakat kita itu mengurangi besarnya pajak. Kini Allah, tapi mengurangi besarnya harta kena pajak. Itu dua berbeda tu. Angkonya panjang, gadang bedanya tu. Nah, MUI meminta mengurangi besarnya pajak. Tapi sampai kini alun dia dikabulkan lagi. Nah, sama-sama lawak mengunjani ko. Kurangi. Kalau zakat 1 juta lah dibayar, pajak 1 juta muatui, kami bayar muatui lagi. Assalamualaikum Allah, tapi tidak cerita hitungannya tu. Kalau berzakat 1 juta, PT awak 1 juta, berarti zakat awak kan 2,5 juta tu. Nah, kini awak pajak awak misalnya 10% tu 10 juta. Nah, kalau awak keinginan awak tu awak membayar kok dapat 7,5 selai pajak ke negara. Nah, tetapi pemerintah tidak begitu berhitungnya tu. Nan 2,5 kau mengurangi nan 100. Jadilah 97,5. Dari situ diambillah nanti. Nah, pajak itu beda berhalanya 250 bedanya dan dapat. Jadi disiko ketidakadilan. Nah, inilah MUI terus berusaha dan kita perlu juga menyuarakan dengan jalur-jalur yang memang itu dibenarkan dalam kehidupan bernegara. Wallahu alam. Kita cukupkan dulu. Waffaqanallahu wa iyyakum
lima yuhibbu wa yarda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.